واستمعوا واعظوا رحمكم الله. اللهم كرم الإسلام المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وزرهم على معاهدهم. رب إننا منك بحيث برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa zid ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Bulan Maulid Rabiul Awal telah berakhir meninggalkan kita. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ada di sepanjang hari, di sepanjang bulan, di sepanjang tahun di dalam hati para pencintanya. Maka janganlah kita membatasi mengenang Nabi, mengingat Nabi, atau mencintai Nabi hanya sebatas di bulan Rabiul Awal. Namun kecintaan kita harus langgeng sepanjang hidup kita, hingga kita meninggal dunia, selalu mengingat, mengenang dan mengikuti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Hal inilah yang dimana diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di dalam salah satu syairnya beliau mengatakan, ma ma'ana farah bin nabi asa alaina yadum, ya marhaban syahra rahmatuhu alaina umum, syahrul atayal jazila wal minani wal ulum. Bahagia kami atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala seumur hidup kami. Beginilah pencinta yang hakiki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak hanya merasa dekat dengan Nabi di bulan Rabiul Awal, tapi dia mendekat kepada Nabi, mencintai Nabi, mengingat Nabi, mengikuti seluruh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya hingga ia meninggal dunia. Maka kata bahagia di sini perbedaan di dalam tafsir Al-Qur'anil Karim. Kata al-farah was sa'adah yang memiliki arti bahagia, namun maknanya berbeda. Kalau al-farah itu bahagianya sebatas di dunia saja, tapi kalau sa'adah bahagianya itu di dunia sampai juga di akhirat. Itu perbedaan antara al-farah was sa'adah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah, Ibnu Abbas menafsirkan ilmu, dan rahmatnya Allah ditafsirkan adalah Nabi Muhammad. Hendaklah mereka berbahagia dengan ilmu agama yang Allah berikan kepada mereka,
dan hendaklah mereka berbahagia dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ditafsirkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bahagia kepada Nabi, bahagia terhadap nikmat Islam, iman, maka dilanggengkan sampai meninggal dunia agar nanti bahagia itu terbawa sampai di alam akhirat. Itulah yang disebut dengan sa'adah. Makanya para ulama mengatakan tujuan daripada hukum Islam adalah is'adul insani fi darain, membuat bahagia manusia di dua tempat. Bukan hanya di dunia, tapi juga membuat bahagia manusia sampai di alam akhirat dengan dimasukkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan kita batasi hanya di bulan Rabiul Awal, tapi kita jadikan kecintaan, peneladanan dan mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap keseharian kita. Dan cinta adalah anugerah yang tidak bisa dijelaskan. Termasuk anugerah terbesar Allah rizkikan kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Qayyim mengatakan al-mahabbatu la tuhad, bahwa cinta itu tidak bisa dijelaskan karena dia adalah anugerah yang Allah tanamkan di dalam hati seorang hamba. Terlebih kecintaannya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cinta sejati kecuali dua cinta yang sejati, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sepakat hingga sampai derajat ijma' bahwa mencintai Nabi hukumnya fardu ainin ala kulli muslim, hukumnya wajib bagi setiap kaum muslim. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang dimana diperintahkan kita umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di dalam surat Al-Ahzab ayat 6, Allah Ta'ala dengan tegas menyatakan An-Nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama mereka cintai bagi orang-orang beriman, bahkan melebihi diri mereka sendiri. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kesempurnaan iman, salah satu syarat sempurnanya keimanan di dalam hatinya ia mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi segala sesuatu termasuk dirinya sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga ia jadikan aku lebih ia cinta melebihi orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Bahkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari menukilkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah pernah mengatakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbuka." Wahai Rasulullah, aku mencintaimu melebihi min kulli syai'in, melebihi segala sesuatu, illa nafsi, terkecuali aku lebih mencintai diriku dibanding dirimu, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ini adalah al-mahabbatu al-fitriyah, satu cinta yang alami. Kita secara manusiawi, secara alamiah memang mencintai diri kita melebihi mencintai yang lain. Tapi Nabi ingin mengangkat ada derajat cinta yang lebih tinggi daripada itu. Apa itu? Kecintaannya harus melebihi standar cinta orang biasa, yaitu dalam hatinya yang ia cintai melebihi segala sesuatu adalah Allah dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, "Ya Umar, imanmu belum sempurna," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Kalau engkau ingin imanmu sempurna, engkau cintai diriku melebihi segala sesuatu termasuk melebihi dirimu sendiri." Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, al-an uhibbuka min kulli syai'in hatta min nafsi." Wahai Rasulullah, saat ini aku mencintaimu melebihi segala sesuatu, bahkan melebihi diriku sendiri.
Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-an ya Umar, al-an ya Umar, al-an ya Umar." Sekarang imanmu telah sempurna wahai Umar. Sekarang imanmu telah sempurna wahai Umar. Sekarang imanmu telah sempurna wahai Umar. Orang yang dalam hatinya mencintai Allah dan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi segala sesuatu, Allah berikan satu rezeki khusus, yaitu ibadah yang ia lakukan terasa manis dan terasa nikmat. Kita tidak mungkin bisa menggapai halawatul iman, manisnya keimanan, terkecuali dalam hati kita sudah ada kecintaan kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada segala sesuatu. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihinna wajada halawatal iman." Ada 3 hal jika ada di dalam diri seorang mukmin pasti dia akan merasakan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai melebihi segala sesuatu. Jika itu sudah ada di dalam hati seorang hamba, maka seluruh amal ibadahnya akan terasa nikmat, terasa manis. Begitu juga keimanannya kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, momentum Maulid Nabi yang sudah berakhir, para ulama terdahulu mereka tidak mengenang Nabi hanya di bulan Rabiul Awal. Ada di antara mereka sampai menambah Rabiul Tsani. Bahkan ada di antara mereka menambah kepada bulan-bulan berikutnya sampai kepada peristiwa Isra wal Mi'raj di bulan Rajab. Bahkan ada di kalangan para aulia dan kaum solihin, mereka mengenang Nabi, membaca Maulid Nabi setiap hari sepanjang umurnya hingga meninggal dunia. Inilah hakikat kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu jangan sampai berlalu bulan Rabiul Awal kita tidak mendapatkan buah daripada bulan Rabiul Awal. Bulan untuk mengenang Nabi Muhammad SAW, bulan untuk mendidik kita agar menghormati, memuliakan Nabi Muhammad SAW, bulan untuk mendidik kita agar kita menjadi hamba yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ahmad bin Toha Al-Haddad beliau mengatakan, jika bulan Maulid telah berlalu, maka seseorang ketika mencintai Nabi minimal ada 3 syarat. Sebagian ulama mengatakan 4 syarat. Jika Rabiul Awal berlalu dan dia telah memenuhi 4 syarat ini, maka itu adalah indikator dia telah mendapatkan rizki dari Allah untuk bisa mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jika tanda-tanda orang itu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan at-ta'alluq. Dia selalu terikat dengan Nabi. Semua sunnah-sunnahnya Nabi dia hidupkan di dalam rumahnya maupun di luar rumahnya. Ketika dia meminum, dia mengingat bagaimana cara minumnya Nabi Muhammad SAW. Ketika dia makan, dia mengingat bagaimana cara makannya Nabi Muhammad SAW. Ketika dia tidur, dia mengingat bagaimana cara tidurnya Nabi Muhammad SAW. Maka ini indikator dia sudah mencintai Nabi Muhammad SAW, karena sudah ada ta'alluq, ikatan dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala perintahkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, "Wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Nabi berikan kepada kalian ambillah itu, dan apa yang Nabi larang tinggalkanlah itu. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, di dalam sunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbani," siapa yang mencintai aku maka dia menghidupkan sunnahku. "Wa man ahya sunnati faqad ahyani, wa man ahyani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah menghidupkan aku, kata Nabi Muhammad. Nabi tidak mengatakan seakan-akan dia menghidupkan aku, tidak. Tapi Nabi menyatakan secara langsung, orang yang menghidupkan sunnahku maka dia telah menghidupkan diriku, kata Nabi Muhammad SAW. Itu artinya apa? Bisyarah bahwa seseorang ketika ta'alluq dengan Nabi, dia melaksanakan sunnah Nabi dengan dasar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka secara ruhaniyah Nabi ikut hadir bersamanya di seluruh aktivitasnya, di dalam jiwanya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dan di dalam seluruh perbuatannya selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah syarat pertama, ta'alluq.
Kata Nabi, yang menghidupkan sunnahku, dia menghidupkan aku. Dan siapa yang menghidupkan aku, kana ma'i fil jannah, maka kelak dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda orang itu mencintai Nabi, at-tasyawuq, selalu rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia berharap segera bisa berjumpa Rasulullah SAW. Ketika menyebut nama Nabi Muhammad, dia rindu kepada Nabi Muhammad. Bahkan tidak terasa air mata itu mengalir. Itu tanda bahwa dalam hatinya ada kecintaan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Sayyidina Bilal, muadzin Rasulullah, ketika Nabi meninggal dunia, dia tidak kuat tinggal di kota Madinah. Kenapa dia tidak kuat tinggal di kota Madinatul Munawwarah? Karena setiap dia melihat lingkungan kota Madinah selalu terkenang dengan Nabi Muhammad SAW. Dia melihat mimbarnya Nabi yang dia ingat Nabi Muhammad. Dia melihat masjid Nabi dia yang ingat Nabi Muhammad. Dia melihat jalanan-jalanan di kota Madinah yang dia ingat adalah di mana jalan tersebut pernah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dia memutuskan untuk hijrah keluar dari kota Madinah, pindah ke negeri Syam. Ternyata sampai ke negeri Syam, setiap waktu, setiap saat kerinduan itu membara dalam hatinya. Hingga bertahun-tahun dia menahan dirinya untuk tidak mengunjungi kota Madinah dan tidak ziarah kepada kuburan Nabi Muhammad, karena dia takut akan mengganggu hatinya yang penuh dengan luapan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Hingga datanglah mimpi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ya Bilal, apakah engkau tidak mau lagi mendekati diriku? Apakah engkau tidak mau lagi berkunjung kepadaku? Wahai Bilal, engkau sudah lama meninggalkanku." Dia bangun dari tidurnya menangis. Lantas dia segera jalan kaki dari Syam menuju kota Madinah, ingin mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Sampailah di pusaran kuburan Rasul SAW. Dia menangis di depan kuburan Nabi Muhammad SAW. Kemudian banyak sahabat yang datang meminta kepada Bilal untuk azan, tapi dia menolaknya karena dia tidak sanggup membaca kalimat azan di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena teringat dan terkenang dengan masa-masa indah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Akhirnya cucunya Nabi Muhammad, Sayyidina Al-Hasan wal Husain, meminta kepada Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, tolong kau azan sebagaimana kau azan di zaman kakek kami Nabi Muhammad." Maka Bilal mengatakan, "Kalau sahabat yang lain saya menolak, tapi kalau cucu Nabi saya tidak berani menolak. Saya khawatir nanti di yaumil qiyamah dituntut saya di hadapan kakeknya karena tidak memenuhi pemerintahan daripada cucunya Al-Hasan wal Husain." Maka Sayyidina Bilal pun azan. Di saat beliau azan, kota Madinah semuanya keluar. Mereka mengatakan, apakah Nabi Muhammad telah bangkit kembali? Karena mereka terkenal azan seperti ini sama seperti azan yang dilakukan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia meneteskan air mata hingga diriwayatkan oleh para muhadditsun jenggotnya basah dengan air mata dan tidak sanggup lagi melanjutkan azan, berhenti di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa bisa demikian? Karena begitu cintanya Bilal kepada Nabi Muhammad, karena begitunya rindunya Bilal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia putuskan kembali lagi ke negeri Syam. Dia mengalami sakit yang akhirnya membuat dia wafat. Di saat dia sakit kritis, istrinya mengatakan, "Wahzana, wahzana, wahzana." Kasihan kamu, menyedihkan keadaanmu seperti ini. Kata Bilal, "La taquli wahzana, wahzana, walakin quli wattarabah, wattarabah, qadan nalka Muhammadan wa hisbah." Jangan kau katakan sedih, 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 kasihan, kasihan, tapi katakanlah bahagia, bahagia, bahagia. Kalaupun besok saya meninggal dunia, maka saya akan bertemu dengan Nabi Muhammad dan dengan sahabat-sahabatnya. Ini namanya tasyawuq ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajib seorang mukmin memiliki kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batang kurma, benda mati, dipisahkan sesaat dengan Nabi Muhammad. Dia menangis bersedih. Nabi katakan, "Lau lam ahtadin la hakadha la baqiya hakadha ila yaumil qiyamah." Kalau saya tidak membujuk batang kurma ini menangis, maka dia akan terus menangis sampai hari kiamat karena berpisah sesaat dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Imam Hasan Basri mengatakan, lihat batang kurma, benda mati, tapi punya kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Wahai kalian umat Islam,
kalian dapat nikmat besar Islam, iman, dan dibukakan pintu surga selebar-lebarnya bagi kalian lewat wasilah Nabi Muhammad. Apakah kalian tidak merindu kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah merindu kepada kalian terlebih dahulu? Apakah kalian tidak pernah mengingat Nabi Muhammad SAW yang setiap saat mengingat diri kita untuk menyelamatkan setiap umatnya? Walaupun tersisa satu orang, Nabi Muhammad belum bisa merasakan kebahagiaan kecuali satu orang itu telah diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda yang ketiga, tanda orang mencintai Nabi, iktsaru dzikrihi, banyak menyebutkan namanya, banyak bersalawat dan memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Para ulama mengatakan siapa orang yang mencintai sesuatu pasti banyak menyebut nama yang dia cintai. Kita mencintai Nabi Muhammad SAW, para ulama mengatakan paling sedikit satu hari satu malam ia salawat kepada Nabi 300 kali. Kalau kurang dari itu dikatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaih, termasuk orang yang kikir yang tidak pernah bersalawat kepadaku, atau ketika namaku disebut dia tidak mau bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Begitu besar jasanya Nabi Muhammad. Nanti kita lihat di yaumil qiyamah, tidak ada orang yang berbuat baik lebih besar kepada diri kita, bahkan diri kita terhadap diri kita sendiri, seperti Nabi Muhammad berbuat baik kepada kita. Karena sampai di akhirat Nabi Muhammad masih mengingat kita. Nabi Muhammad pernah menangis untuk kita. Disebutkan oleh Ibnu Hisam dalam sirah nabawiyahnya, para sahabat menyaksikan Nabi Muhammad menangis, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, ma yubki, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Kata Nabi Muhammad SAW, ishtaqtu li ikhwani, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat mengatakan, alasna as akhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Nabi katakan, tidak, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku adalah qaumun ya'tuna min ba'di lam yarawni wa yu'minuna bi. Saudara-saudaraku adalah sekelompok kaum yang datang setelah wafatku. Mereka tidak pernah melihatku, namun mereka beriman kepadaku. Itu kerinduan Nabi Muhammad kepada kita. Kita tidak pernah melihat Nabi, kita tidak hidup semasa dengan Nabi, tapi Nabi Muhammad SAW meletakkan kerinduannya kepada kita. Lantas bagaimana kita tidak membalas kerinduan Nabi Muhammad SAW? Lantas bagaimana kita tidak bisa mencintai Nabi Muhammad SAW? Dan tanda yang keempat, tanda cintanya seseorang kepada Nabi Muhammad, dia mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dia mencintai sahabat-sahabat Nabi karena Nabi Muhammad mencintai sahabat-sahabatnya. Dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hubbul ansor imanun wa bughduhum nifaq. Cinta kepada orang-orang Ansor adalah tanda iman, dan benci kepada mereka tanda kemunafikan. Orang-orang Ansor adalah sahabat Nabi Muhammad. Ini isyarat kalau kaum Ansor saja diperintahkan kita mencintai mereka, bagaimana sahabat-sahabat Nabi dari golongan Muhajirin, orang-orang yang ikut berhijrah bersama Nabi dari Makkah menuju ke Madinatul Munawwarah. Kemudian yang kedua, Nabi wasiatkan cinta kepada ahlul baitku. Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, ahibbullah lima yadlukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Nabi katakan, cintailah Allah karena Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kalian, dan cintailah aku Nabi Muhammad karena cinta kepada Allah, dan cintailah keluargaku karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qurtubi meriwayatkan dalam tafsirnya Jami'ul Ahkam, Rasul sallallahu alaihi wa barak wasallam bersabda, man hurrimatil jannatu ala man zalama ahla baiti aw adani fi idrati. Diharamkan surga dimasuki oleh orang yang menzolimi keluargaku, kata Nabi Muhammad, atau orang yang menyakiti aku dengan cara menyakiti keturunanku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, ini bulan Rabiul Tsani, ayo kita hidupkan Maulid Nabi. Kalau memang tidak dengan acara-acara peringatan, kita hidupkan di dalam hati kita, kita hidupkan di dalam pikiran kita, kita hidupkan di dalam rumah kita, untuk selalu menyebut dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad mengingat kita, mengenal kita. Kalau kita sudah diingat oleh Nabi, kita telah dikenal oleh Nabi, baru kita berhak mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurun rahim. Wafil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa hadul jum'ah wal jama'at faqala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa'lamu anna Allah ta'ala shalla an-nabiyyi qadima فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب رسول الله أجمعين وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واصي المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر من ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا مسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا مسلمين في الشام اللهم انصر إخواننا مسلمين في اليمن اللهم انصر إخواننا مسلمين في الهند اللهم انصر إخواننا مسلمين في أفريقيا اللهم انصر إخواننا مسلمين في باكستان اللهم انصر إخواننا مسلمين في أفغانستان اللهم انصر إخواننا مسلمين في بورما اللهم انصر إخواننا مسلمين في فilippines اللهم انصر إخواننا المسلمين في الصين اللهم انصر إخواننا المسلمين في تايلاند اللهم انصر إخواننا المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا رب البرية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونحن الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه حسنة فليأتيكم فليأتيكم الله الحق وأقيموا الصلاة